ayem rumangsa aman dununge rasa kandayen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pameran. Sama-sama Ramadan. Jadi kemerdekaan bangsa Indonesia itu 8 Ramadan. Saya masih ingat, sebab saya puasa hari Jumat. Kemerdekaan itu hari Jumat juga. Jumat bertepatan 17 Agustus 45. Bertepatan 8 Ramadan. Jadi dibalik oleh Nabi. Kalau Nabi 17 Ramadan nuzulul Quran 8 Agustus, tapi kita merdeka 17 Agustus 8 apa? Ramadan. Itu tidak ada bangsa yang dianugerahi oleh Allah sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kayak bangsa Indonesia. Oleh karena itu sekarang ini setelah sudah nggak ada negara Islam, tapi Islam berkembang di mana-mana. Itu yang paling banyak dunia umat Islamnya adalah umat Islam bangsa Indonesia. Alangkah kalau bangsa Indonesia ini bersatu, umat Islamnya. Jangan Islam karena golongan, tapi Islam Nusan. Yang perlu kita catat, Islam Nusantara bukan agama baru, ia warisan para wali, khususnya Wali Songo, kemudian diteruskan oleh para ulama, para kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini ada pertanyaan, apakah Islam Nusantara itu agama baru, akidah baru? Apakah Islam Nusantara ini sengaja dibikin untuk mengacaukan hazanah-hazanah atau kearifan-kearifan, atau justru sebaliknya ia justru mempersatukan itu semua dan diformulasikan khususnya oleh ulama-ulama atau kiai-kiai dari kalangan Nahdlatul Ulama. Saudara, perlu diketahui bahwa Islam yang kita tahu ini memiliki 3 pilar. Yang pertama Islam itu sendiri, yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Islam tentu saja syariat, iman tentu saja akidah, kemudian ihsan adalah moralitas atau akhlakul karimah. Dari sisi akidah tidak ada akidah Islam Nusantara. Artinya akidah yang kita anut adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi dari sisi syariat ada 2. Yang pertama syariat yang tidak mungkin berubah-ubah, syariat yang sawabit, sholat, zakat, puasa, haji, tidak mungkin itu dirubah. Kemudian ada syariat yang sangat mungkin untuk berubah dan berkembang seiring dengan kemajuan zaman, seiring dengan pergaulan dan kehidupan manusia. Misalnya, perintah dalam agama saling memaafkan, memberi maaf, tetapi kemudian oleh para ulama di Indonesia diformulasikan dalam satu ruang, dalam satu momentum sakramen lebih tepatnya, yakni halal bihalal. Ini murni Islam Nusantara. Tradisi yang lain ziarah kubur, manakib, pembacaan maulid, barzanji, tiba, syaraful anam, simtud duror, dan lain-lain. Atau mungkin tradisi berkat. Perintahnya cuma sedekah, anjurannya cuma menolong sesama, tetapi kemudian di Indonesia ia diformalisasi menjadi berkat atau sakramen atau upacara, selamatan, walimah-walimah, pesta-pesta yang begitu jamaah itu pulang, dihadiahkan, disedekahkan kepada mereka bungkusan dari nasi, dibungkus dengan daun jati atau daun pisang, isinya buah-buahan, lauk pauk, dan sebagainya. Bagaimanakah menakar apakah itu semua melenceng atau keluar dari Islam atau tidak? Ada 3 setidaknya parameter atau aturan. Yang pertama, hal tukhalif anis syariah. Apakah
amaliyah-amaliyah Islam Nusantara itu menyelingkuhi atau menyalahi syariat? Hal tuwafiq bis syariah, apakah ia cocok dengan syariat? Kalau dua aspek ini tidak ada persoalan, maka fahiyas syari'atu bi'ainiha, ia telah menjadi syariat dengan sendirinya. Contoh yang paling gampang adalah Islam Nusantara adalah Pancasila, falsafah negara kita sendiri, pilar negara kita sendiri. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, keadilan, tidak satupun yang menyelingkuhi Al-Quran, tidak satupun yang berseberangan dengan hadis. Maka dengan sendirinya Pancasila adalah Islam Nusantara itu sendiri. Oleh karena itu penting bagi kita untuk tidak buru-buru memberi vonis, memberi label, ini agama baru, ini aliran baru, ini aliran sesat. Sebab tidak segala sesuatu seperti kelihatannya, tidak setiap yang kita dengar memiliki kebenarannya. Penting bagi kita untuk terus belajar, mengaji, tabayun, terutama bagi kehidupan, bagi kebangsaan, bagi kemanusiaan, dan kerukunan kita sebagai umat beragama. Yang perlu kita catat, Islam Nusantara bukan agama baru, ia warisan para wali, khususnya Wali Songo, kemudian diteruskan oleh para ulama, para kiai, khususnya oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ayem rumangsa